peralatan yang ada di depan kita mau ngapain nih? Ini perangkat yang digunakan oleh The Bucitman untuk melakukan uji cita rasa. Oke. Kenceng yuk, Oh, kedengaran sampai Bekasi. high speed lah ya. Iya. Kalau saya biasa enggak. Nah, setelah itu apa tuh? Ada satu ritual, Oh, oke. yaitu baca bismillah. Oh, itu wajib. Oke. Halo teman-teman, saya Yuli. Dan saya Agung. Kami berdua adalah co-founder dari The Bucitman Coffee and Roastery. Saat ini kami berdua berada di workshop The Bucitman Coffee and Roastery yang ada di Tanah Kusir. Oke nih Gung, ini dengan peralatan yang ada di depan kita mau ngapain nih? Kita mau berbagi cerita tentang bagaimana The Bucitman melakukan uji mutu terhadap kopinya. Nah, uji mutu tuh yang kita lakukan biasanya apa sih? Biasanya kita ada dua. Pertama itu uji mutu fisik. Ditentukan berdasarkan jumlah nilai cacat yang ada di green bin. Oke. Satu lagi uji mutu cita rasa. Ditentukan berdasarkan uji organoleptik. Jadi analisis sensor menggunakan panca indera kita, hidung, lidah. Ya, kalau tadi green bin, kali ini roast binnya setelah di roasting gitu. Nah, mungkin saat ini kita mau berbagi cerita yang untuk uji cita rasa dulu. Oke. Gitu. Oke Gung, tadi kan udah tuh uji mutu kopi dari mutu fisik, terus mutu cita rasa. Nah, sebelum proses itu dilakukan, The Bucitman juga pasti kan menentukan nih kriteria biji kopi apa sih yang mau dipakai Bucitman, apa yang mau didagangkan. Nah, itu kriteria apa sih yang ditentukan gitu? Ya, yang paling penting adalah kopinya belum populer sih. Nah, setelah itu kita bisa langsung datang ke petani kopinya. Kita ngelihat apakah emang betul itu kelompok tani, terus bagaimana mereka mengelola usahanya dari budidaya sampai processing. Kita akan berdiskusi tentang harga jual, harga beli, terus bagaimana mereka mengirim ke Bucitman. Nah, setelah itu baru kita beli sampel untuk dibawa ke workshop Untuk kita uji uji fisik dan uji cita rasa. Ada yang menarik nih. Kenapa sih pilihannya biji kopi yang belum populer? Kenapa? Kalau bagi kami sebagai roaster, itu sebuah tantangan sih sebenarnya. Sebuah tantangan bagaimana kopi tersebut nanti bisa diterima oleh orang-orang gitu. Nah, oke Gung. Berarti setelah kopi sesuai kriteria, terus habis itu kan tentunya kita lakukan hal kedua tadi yang kita uji cita rasanya. Nah, kenapa sih kopi itu mesti kita uji cita rasanya? Kita ingin memastikan kualitas dari kopi tersebut. Karena kita pengen penikmat The Bucitman mendapatkan kopi yang baik lah seperti itu. Tapi nggak cuma kualitas, kita juga pengen tahu aroma dan rasa. Kenapa? Itu sebagai cerita nanti barista kita ke siapapun nanti yang membeli. Gimana bodinya, manisnya gimana, asamnya gimana. Tentunya dengan spesifikasi yang Bucitman banget lah ya. Iya, seperti itu. Nah, tapi uji cita rasa itu dilakukan nggak cuma di saat kita sebelum memulai menjual secara reguler. Setelah nanti kita jual reguler pun kita akan tetap melakukan uji cita rasa untuk menjaga kualitas kontrolnya sih. Mungkin bisa dibilang tetap dilakukan kalibrasi rasa lah ya. Nah, oke Gung. Dari tadi kan kita udah ngomongin uji mutu, kriteria pemilihan biji kopi. Nah,
ini dari tadi yang ada di depan kita nih belum dijelasin. Ini semua tuh sebenarnya perangkat apa sih ini? Ini perangkat yang digunakan oleh The Budgetman untuk melakukan uji cita rasa. Oke. Ada grinder tentunya buat menggiling biji kopi. Ini udah pasti buat nyeduh lah ya. Ketel yang elektrik yang kita pakai. Ada timbangan juga untuk nanti menimbang biji kopinya yang setelah kita tentukan. Ini ada tray buat menyimpan sampel roast bean yang mau kita uji cita rasa. Ini ada cupping bowl, ada 5 cupping bowl. Ada cupping spoon. Ini beda ya memang cupping spoon biasanya yang digunakan tuh nggak sama kayak sendok-sendok biasa. Sebenarnya bisa aja sih, bisa aja. Cuma lebih ideal yang kayak gini lah ya. Juga ada cupping tank kita pakai. Paling yang lainnya kayak tisu seperti itu lah. Sama air putih kali ya. Air putih sama wadah buat menyimpan nanti roast bean yang mau digiling. Terus kalau soal nanti tingkat kehalusan gilingan kopi, terus jumlah dari ini tuh kenapa ada sekian jumlahnya, itu mungkin nanti kita jelasin ya. Iya, nanti ada di sebagian di protokol cupping. Oke. Nah, oke Gung, tadi kan udah dijelasin nih alat-alat yang mau digunakan untuk uji cita rasa. Nah, proses selanjutnya adalah protokoler uji cita rasa. Nah, untuk protokoler ini biasanya apa sih yang The Budgetman lakukan? Ya, pertama kita ngerosting kopi di level medium. Itu harus ya, untuk cupping memang harus di level medium. Di level medium. Setelah itu nanti digiling kasar. Biasanya kalau The Budgetman ya 15 menit sebelum cupping lah dilakukan. Oh, untuk penggilingan 15 menit sebelum cupping. Nah, terus nanti akhir ini di suhu biasa sih orang-orang 92 sampai 96. Cuma kalau di Budgetman kita pakai suhu di 94 derajat. Setelah itu nanti setelah digiling udah perbandingan kopi dan air itu nanti 1:18. Jadi kita pakai 12 gram roast bean dengan airnya 196. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa sih kita harus membuat protokoler? Nah, kita ingin memastikan bahwa tidak ada variabel lain yang nanti dapat mempengaruhi rasa dan aroma kopi. Itu kenapa kita pakai tubruk, tidak pakai metode manual brewing lainnya, kayak misalnya Vietnam drip atau V60 lah katakanlah yang ada filter kertasnya. Ya tentu itu akan mempengaruhi rasa ya, rasa kopi. Pokoknya kayak tadi tingkat kehalusan gilingan udah kita tentukan. Sebelum itu level roasting juga udah kita tentukan, sampai perbandingan untuk di cuppingnya nanti 1:18. Itu semua bagian protokoler dari The Budgetman Coffee and Roastery untuk uji cita rasa. Oke, menarik. Nah, setelah itu apa tuh? Ada satu ritual. Oke. Yaitu baca bismillah. Oh, itu wajib. Oke, berarti untuk uji cita rasa bisa kita mulai nggak nih? Cuci tangan dulu tadi. Tadi Khawatir ini ada aroma garam. Oke, Gung, berarti ini kita udah bisa mulai nih uji cita rasa sekarang. Ya. Nah, oke nih, hal pertama yang harus kita lakukan apa nih? Sebenarnya saya akan tahu dulu. Kita akan cupping atau uji cita rasa salah satu kolektif kopi kita, Biji Kayu Waro. Di tahun 2017 kita datang langsung ke Kayu Waro, ketemu dengan petani kopinya, mengambil sampel dan mengcupping. Nah, sebagai info tambahan, kopi ini pernah juara 1 ya. Tahun 2017 acara Pekan Raya Indonesia tuh ICBSD sama teman-teman AIKI. Nah, selanjutnya bisa digiling kopinya. Ini udah ada 5 kopi ya, roasted bean yang ini satunya 12 gram. Oh, ini memang udah dipersiapkan 12 gram ya? Jadi kita udah nggak butuh timbangan lagi. Oke, tunggu sebentar. Taruh dulu itu, kita pilih ini dulu ya, biar kita nggak butuh timbangan. Oke, ini kita taruh sini dulu. Kita butuh ini timer. Oh, oke. Ini semua udah nyala listriknya ya. Oke, berarti kita giling ya. Iya. Ini setelan giling udah sesuai ya? Iya, sesuai. Oke. Tempatnya kita.
harus sesuai urutan ya. Ya. Terus selanjutnya apa nih? Setelah itu kita sudah mulai bisa melakukan cupping sambil itu kita bisa Oke, air ya. air Suhu. dipanasin suhu di 94. Nah, kita bisa mulai dengan fragrance ya, di aroma kering apa yang akan kita tangkap satu persatu nih. Dari aroma. Oke. Dari A ke B ke C ke D ke E. Oke. Tapi sebenarnya ada yang mungkin perlu teman-teman ketahui juga nih. Kenapa sih mesti ada 5? Ntar ada yang nanya, ini kok ininya 5, kitanya berdua doang. Kenapa gitu? Karena kalau 30 bisa tekan. Kebanyakan ya 30. Bisa, iya juga sih. Oke. Kita mulai. Boleh. Kita deketin hidung ke masing-masing mak, terus kita hirup. Oke. Coba jangan terlalu dekat kali ya, atau jangan sampai nempel malah. Oh, jangan. jangan. Kita mulai ya. Boleh. Terus yang menarik adalah biasanya tuh yang dijual oleh The Budget Man, selain memang kualitasnya bagus, yang pasti itu yang penting adalah kita suka dulu. Jadi kalau misal bagus kualitasnya kita nggak suka ya kita akan jual. Biasanya Atau gitu. dari tadi yang kita hirup, kita mesti kasih tahu nggak sih ini ke teman-teman aroma apa yang kita hirup? Kalau saya sih menangkap coklat ya. Kalau mau menangkap coklat. Saya pun juga menghirup rasa yang sama sih, walaupun dari kelima hasil ingredient ini juga ya sementara apa yang saya hirup sih hampir konsisten sama ya, kurang lebih. Nanti kita akan coba yang basahnya, terus part menarik adalah seruput nanti. Oke. Cuma mungkin nanti untuk hal-hal detail yang akan kita lakukan ini sih mungkin kita bakal ada apa nih? Nanti akan ada sesi Lain lah ya. Ini kurang lebih aja buat teman-teman tahu bahwa memang secara umum aja dulu bahwa memang seperti inilah, kita hirup dulu aromanya seperti apa.
ya sejauh ini sih yang saya hirup konsisten aromanya gitu. Nanti kan kalau pas di detailing kita akan pakai foam Oke. keluaran ECA nanti. Baru di situ kita bisa lebih detail lagi aroma tiap hasil gilingan ini. Karena bisa jadi nggak serupa ya, nggak sama ya, bisa jadi ada kemungkinan. Walaupun ya begitulah, nanti kita ada sesi khusus lah untuk itu. Ini baru kita coba secara umum. Jadi waktu dulu kita cupping pertama kali, waktu kita giling tuh, itu teman-teman di Pondok Pinang sampai kecium baunya tuh. Waduh, jauh amat kayaknya bisa sampai ke sana. Eja gini kok bang, ya kan datang kayak apa ini? Wah, kayak lagi nyeduh di sana nih. Oke, berarti setelah ini ini suhu udah 94 nih. Kita tuang ya. Siap. Timer saya jalanin. 4 menit ya untuk ekstraksi. Ini air harus berapa mili? 100 Tadi ya sesuai 1/18. Ini ada 3. Mantap ya, aroma basah ya. Baru di roasting 2 hari lalu. Berarti masih fresh ya. From the oven. Ya, setelah kita seduh gini kita diamin dulu atau 4 menit waktu ekstraksinya. Kesini. Nah, sampai 24 menit kita bisa nih mulai lagi yang tadi yang kering ini oh basah. kita hirup lagi aromanya ya. Tapi jangan terlalu dekat basah. Oke. Panas juga soalnya. Pernah digigit sebut bako. Kurang lebih begitu rasanya. gitu. Harum sih ya, memang ada perbedaan antara aroma kering sama aroma basah sih. Nah, nanti setelah ini kita akan break namanya. Perakuan semua cupping bola sama nanti. Jadi kita break satu persatu dari yang A dulu. Nah, sebelum ke B-nya nanti sebaiknya Dibilas. dibilas dulu, terus di tap. Lalu ke cupping B sama bilas tap. Oke. Nanti Nunggu ekstraksi ya selesai selama 4 menit. Ini baru 3 menit nih. Begitu juga nanti ketika seruput tuh. Satu seruput, bilas, tap. Oh, kita break itu secara apa sih? Namanya secara fungsi untuk apa tuh? Ini kan banyak ada ampas kopinya ya. Oke. Ini yang ngebuka. Oh, kita apa sih Karena namanya? banyak cara sih, dia ada yang ke atas, ada yang muter. Oh, oke. tergantung. Sebenarnya untuk menghalau sedikit apa sih Pak Haji kan ampasnya? biasanya diaduk tuh. Itu jangan diaduk. Oke, siap. Itu tinggal berapa detik lagi? 50 detik lagi nih. Tadi kita pegang satu. Mau ngebik nanti. Kalau saya biasanya muter, nah saya nggak tahu Pak Haji gimana. Saya mungkin akan coba ke atas. Kita mulai. Sudah 4 menit. Sip. Sebelum ke B kita bilas. Kita
Bisa saya lanjutkan ya? Yang B-nya nih. B-nya coba. Yang B-nya aja. Yang C-nya saya. Memang ada perbedaan aroma sedikit sih ya, ketika memang diproduksi ampas. Mau yang B nih. Siap. Selanjutnya, Setelah itu kita mengcleankan ampas-ampas kopi dengan 2 cupping spoon, sama kayak tadi ya. Caranya seperti ini. Nah, kopinya dibuang ke sini. Biar kejauhan kita ke sini. ini memang ada beberapa teknik untuk nge-break ini ya, Clean. untuk nge-clean si ampas. Oke nih Gung, tadi kan kita udah nge-break, kita udah nge-clean. Selanjutnya apa nih? Ini kayaknya bagian yang menyenangkan nih. Iya, seruput. Wis, asik. Nah, ini ada cupping tank. Jadi ketika nanti seruput, sebenarnya nggak semuanya harus ditelan. Oke. Bahaya kembung juga ya. Sama kayak tadi ya, kita sebelum pindah nanti dibilas. Dibilas, oke. Saya mulai ya. Boleh. Nah, terus biasa ada orang yang ketika nyeruput tuh kenceng gitu. Oh, Kedengaran sampai Bekasi. high speed lah ya. Iya. Kalau saya biasa enggak. Saya biasa lebih ke Oke, gue mungkin pilih yang agak berisik. Oh, enggak. kita mulai ya. Oke. Bodinya lumayan intens. Asik. Seru sih. Seru ya. Terus kalau Ya. kita Cuma sebenarnya sih kalau diuji cita rasa yang lebih detail ada nanti ada form yang mesti cupping kita form isi ya. kita isi. Dan biasanya satu-satu tuh. Misalnya kita mau apanya dulu, bodinya dulu, Oke. apanya dulu. Baru nanti diulang lagi untuk penilaian yang lain ya. Iya. Cuma saat ini sih kita memang baru uji cita rasa secara umum aja kali ya. Iya. Jadi nggak mesti ngisi form, nggak mesti
ya mengisi form dengar, karena di form itu juga banyak elemen-elemen yang mesti diisi ya. Ada sekitar 10. Oke. Kalau dari sementara ini sih ya mungkin bisa kita jabarin secara umum kali ya. Rasa-rasa apa aja yang hadir di setiap kopi ini, apakah dari kelima kopi ini konsisten rasanya kah atau apa atau gimana tuh, atau ada penjelasannya nggak dari Agung? Ya, intinya nanti kan hasilnya sebagai apa ya, sebagai alat bagi kita buat bercerita nih, buat nanti penikmat kita. Nah, kalau tadi yang saya rasakan ketika nanti orang bertanya, yang pasti saya merasakan bodinya lumayan intens gitu. Terus aftertaste-nya manisnya rasa. Nah itu, kalau itu juga saya ngerasain yang sama, memang aftertaste-nya manis. Terus tadi kita sempat nyium aroma coklat dan madu kalau saya seperti itu. Ada fruity-nya juga, buah-buahan segala macam. Fruity saya ngerasain itu sih. Cuma kalau madu mungkin lidah saya kali yang saya nggak nemuin rasa madunya sih. Cuma kalau manisnya masih ketemu. Paling saya cuma bisa katakan madu. Nggak tahu madu rasa atau apa madu baduy. Nggak tahu, saya belum bisa. Ini masih secara umum teman-teman semua, bahwa memang hasil uji cita rasa secara umum ya mungkin yang bisa kita ceritain ya rasa-rasa tadi, ya nggak sih? Iya gitu, kayak gitu. Nah jadi seperti inilah cara The Mujitman melakukan uji cita rasanya. Saya yakin tiap tempat yang lain juga akan melakukan hal sama, cuma mungkin akan berbeda. Mungkin gilingannya, mungkin suhu airnya segala macam. Tapi apapun itu ya udahlah, nggak usah diributin gitu ya. Terima aja segala perbedaan yang ada. Nah, oke Gung, kembali ke pertanyaan awal nih sebenarnya. Kenapa sih mesti 5 sampel ini? 5 cupping bowl ya. Cupping bowl. Ya, oke. Kita pengen tahu sih seberapa konsisten kopi yang kita cupping. Kenapa 5 seperti itu? Utamanya menguji konsistensi. Iya. Kebetulan emang di formnya juga 5 gitu kan. Mungkin kalau di formnya 70 ya 70. Harus 70 cup ya. Cuma saat ini tenang aja teman-teman, bahwa memang standarnya yang Mujitman lakukan adalah 5 cupping bowl ini sesuai SCA. Oke, berarti untuk secara umum seperti itulah uji cita rasa yang The Mujitman lakukan. Nah, untuk kalian semua yang pengen tahu lebih lanjut tentang uji cita rasa ini secara detail, nah bisa disaksikan di video berikutnya. Gitu nggak? Oke. Adios amigo.